Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Atur Uang. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu saham yang cukup sering ya saya rekomendasikan baik untuk trading ataupun investasi di portofolio gitu. Yakni saham contoh Indonesia atau saham Cekpin. Calon Top Indonesia ini merupakan bagian dari PT Calon Top Indonesia Group yang hampir 100% kepemilikan saham itu dimiliki oleh Crown Pacific Limited yang kalau kita take secara lebih luas lagi itu dia merupakan bagian dari keluarga Jiarvanon dari Thailand. Nah di Indonesia, PT Cepin ini itu memiliki berbagai anak perusahaan ya, puluhan anak perusahaan yang menangani berbagai lini usaha dari Cepin. Karena kita tahu bersama kan bahwa tadi Cepin merupakan suatu perusahaan peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dari yang penyediaan pakan, kemudian pemeliharaan, pemotongan hingga pengolahan sampai ke distributornya itu ditangani oleh calon pokok Indonesia gitu. Kemudian dari wilayah operasionalnya di Indonesia sendiri, Cepin itu hampir beroperasi di seluruh di Indonesia, di seluruh provinsi ya, dengan memiliki berbagai fasilitas dimulai dari pabrik pakan, kemudian ada pengeringan dan penyimpanan jagung, kemudian ada peternakan ayam pedaging dan petelur, kemudian ada peternakan ayam untuk DOC dan seterusnya, hingga ke memiliki pabrik pengolahan makanan dan RPH dan toko distribusi untuk memasarkan berbagai produk olahan mereka. Nah ini adalah merupakan lini produk Cepin ya, tapi ini belum semuanya. Ini hanyalah beberapa lini produk Cepin yang utama seperti DOC atau The All Chicken. Jadi perusahaan memproduksi ayam-ayam bibit ayamnya baik untuk keperluan internal untuk dikembangkan di farm perusahaan ataupun untuk dijual kembali ataupun juga untuk dikembangkan oleh peternak mitra dari perusahaan. Yang kedua adalah pakan ternak, baik untuk ayam telur, ayam pedaging, dan juga ada untuk beberapa hewan ternak lainnya seperti perikanan ataupun untuk hewan ternak besar lainnya gitu. Kemudian juga ada Cepin ini juga bermitra dengan para peternak dari Indonesia ya untuk mengembangkan ayam pedaging dan ayam petelur. Dan di ujungnya di hilir mereka memiliki berbagai produk olahan seperti Fiesta yang kita sering kenal ya, yang merupakan sosis ayam yang diolah dari ternakan baik dengan mitra ataupun dengan peternakan mandiri mereka gitu. Nah dari dividen, Cepin ini juga merupakan salah satu perusahaan yang sangat aktif ya, bahkan cukup konsisten dalam dia membagi dividen. Kalau kita lihat ini dari historinya, dari saya ambil dari Britama.com, sepanjang tahun 2010 sampai 2023 ini tidak pernah putus membagikan dividen. Tapi kita perlu cermat ya di sini di tahun 2023 ini bahwa dividen yang dibagikan itu merupakan dividen interim. Artinya, sebenarnya di tahun 2022, Cepin tidak membagikan dividen. Hingga perhitungan dividen di tahun 2023 ini merupakan diambil dari laporan keuangan tahun 2023, sehingga disebut dengan dividen interimnya. Ini beda ya, ada agak sedikit beda untuk perhitungannya gitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi finansial Cepin? Nah, kalau kita merujuk kepada kondisi laporan keuangan di tahun 2023 di kuartal 3, itu secara pendapatan ya, Cepin ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 47 triliun rupiah. Itu dan kalau dia di annualize itu sebesar 62,83 triliun. Nah ini
akan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 56,86 triliun rupiah. Nah, dan juga untuk net profit hingga kuartal 3 tahun 2023 ini, Cepin itu berhasil mencatatkan net profit sebesar 2,6 triliun rupiah. Meskipun net profit di tahun 2023 ini, kuartal 3 ini ya, menurun dibandingkan dengan kuartal 3 di tahun yang sama, tetapi kalau kita merujuk kepada kinerja Cepin yang memang sepanjang tahun 2022 kuartal 3 hingga kuartal 2 2023 ini, itu ada penurunan kinerja seluruh sektor poultry disebabkan adanya kelebihan oversupply DOC. Sehingga kalau kita analyze, justru net profitnya Cepin ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan net profit di tahun 2022 full year-nya. Di mana kalau dengan memperhatikan kondisi pullback perusahaan dari kuartal 2 2003 ini yang sudah mulai ada tren perbaikan, maka diprediksi nilai uh, net profit Cepin ini di tahun 2023 untuk full year-nya sebesar 3,5 triliun rupiah. Dan ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 2,9 triliun rupiah. Nah, adanya kenaikan nilai net profit ini ya tentu saja akan mengakibatkan kenaikan nilai EPS, di mana untuk tahun 2023 ini berdasarkan EPS yang tahun 2023 kuartal 3, maka diprediksi akan sebesar 217,63 untuk full year 2023, dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan EPS tahun 2022 yang hanya sebesar 178,6 per lembar saham. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana valuasi Cepinnya gitu, Nas? Seperti biasa, saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yakni dengan menggunakan valuasi PR-nya, dan juga yang kedua adalah dengan menggunakan valuasi dengan melihat bagaimana proyeksi dividennya gitu. Nah, dengan menggunakan pendekatan valuasi dengan menggunakan PR, itu kita bisa peroleh untuk EPS untuk TTM-nya itu sebesar 199,19, dan untuk yang annualized tadi itu sebesar 218 rupiah. Nah, dari tren data selama 5 tahun ke belakang itu diperoleh nilai PR-nya sebesar 28,358. Nah, dengan memperhatikan nilai EPS dan nilai PR ini, maka diperoleh nilai wajarnya untuk Cepin ini sebesar 5.648 jika kita menggunakan EPS TTM, dan sebesar 6.182 jika kita menggunakan EPS yang sifatnya annualized. Nah, adapun harga saat video ini dibuat itu sebesar di 5.550 rupiah, sehingga kalau kita berdasarkan harga wajar yang ada, maka ada potensi kenaikan di range 11,80% sampai 22,42%. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah saya menggunakan pendekatan dengan melihat proyeksi dividen. Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, di set sebelumnya, bahwa di tahun 2022 ini sebenarnya Cepin tidak membagikan dividennya, karena dividen yang dibagikan tahun 2023 ini di bulan November kemarin itu merupakan dividen interim 2023. Artinya melihat tahun buku 2023. Dengan demikian maka di tahun 2022, tahun buku 2022, Cepin tidak membagikan dividen. Nah, ini akan mempengaruhi valuasi kita ya. Nah, sehingga dengan demikian kita menggunakan EPS tahun 2021 yang menjadi dasar pembagian dividen tahun 2022. Nah, dari data yang ada ya kita peroleh bahwa EPS tahun 2021 itu sebesar Rp221 per lembar sahamnya, dan dividennya itu sebesar Rp108. Nah, sehingga dengan demikian diperoleh nilai dividen payout ratio-nya sebesar 48,92%. Adapun nilai harga CAMDET di saat menjelang dividen
tahun 2022 itu sebesar 5.400, sehingga diperoleh yield-nya itu sebesar 2%. Nah, adapun untuk EPS kuartal 3 ini ya di tahun 2023 ini sebesar 163 rupiah, sehingga diperoleh EPS untuk yang annualized-nya itu sebesar 218 rupiah per lembar saham. Nah, dengan menggunakan asumsi nilai DPR akan sama di tahun dengan DPR sebelumnya, yakni sebesar 48,90%, maka diperoleh taksiran dividen persennya sebesar 106 rupiah. 106 rupiah. Nah, untuk harga hari ini itu di harga 5.550. Jadi dengan asumsi kita beli di harga 5.050, kita akan memperoleh dividen sebesar 106 rupiah per lembar saham yang kita sudah terima berupa interim 100 rupiah, jadi tinggal 6 rupiah lagi ya. Makanya akan diperoleh yieldnya sebesar kurang lebih 2,11%. Nah, jadi kalau kita asumsikan ya nanti harga itu akan mendekati harga yield-nya akan sama dengan yield yang sebelumnya, maka diprediksi uh, apa namanya harga Cepin akan bergerak ke level 5.320 per lembar sahamnya. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana analisis brokernya gitu. Nah, kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 ini, yang pertama ini investor asing memang mencatatkan uh, net sale sebesar 245 miliar rupiah. Namun di tahun sejak menjelang kuartal 2 dan kuartal 3 ini investor asing sudah mulai kembali mencatatkan pembelian. Ini terlihat dari nilai net sale-nya semakin uh, berkurang. Dan sejak bulan September 2023 ini asing sudah mulai positif. Artinya sudah mulai mengakumulasi saham ini. Nah, kalau kita lihat ya, harga akumulasi di sepanjang di 3 periode ini tidak terlalu beda jauh. Yakni kalau kita lihat ya sepanjang tahun 2023 dari 5 besar uh, broker yang net buy ini itu di harga 5.150 sampai 5.375 rupiah. Adapun kalau kita lihat di sepanjang September, ya, September sejak asing mulai melakukan akumulasi lagi, itu untuk 5 besar broker yang melakukan net buy itu juga harganya di kisaran 5.250 sampai 5.300 rupiah. Nah, dengan melihat kondisi ini, maka menurut saya pribadi, Cepin adalah saham yang sangat menarik untuk dikoleksi di harga hari ini, di harga 5.050 rupiah. Nah, dari berbagai data fundamental, kemudian bagaimana reaksi investor asing itu, kemudian kita prediksi, kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Cepin itu diprediksikan akan membaik, yang tadi saya katakan ya bahwa laba bersih Cepin itu diprediksikan sebesar 3,5 triliun rupiah, ada peningkatan kurang lebih 20,68% dari tahun 2022 untuk full year-nya. Yang kedua adalah adanya pullback dari kinerja ini membuat investor asing kembali masuk ke dalam saham ini sejak bulan September. Investor asing itu mencatatkan net buy sebesar yang tadi ya 1 miliar rupiah sejak September 2023. Kemudian dengan menggunakan valuasi yang ada ya dengan PER maupun dengan dividen itu kita peroleh harga wajar untuk Cepin dengan menggunakan pendekatan PER itu di kisaran 5.650 sampai 6.200 rupiah per lembar saham. Adapun dengan melihat akumulasi broker ya selama tahun 2023 hingga 12 Desember itu sebesar 5.150 hingga 5.375, dan untuk harga akumulasi broker sejak September itu di kisaran 5.260 rupiah. Nah, dengan melihat berbagai data ini, maka saya secara pribadi untuk Cepin dalam posisi strong buy. Demikian saran saya untuk kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa seluruh resiko yang timbul itu bukanlah merupakan tanggung jawab kami. Ya, ini
hanyalah full bersifat sharing, segala keputusan itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jadi tetap di-review lagi ya, dan juga tetap harus mengatur bagaimana trading plan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.